Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz, NIM saya 24010-240. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi pada bahasa pemrograman C++. Nah, yang pertama ini kita harus ketahui dulu konsep fungsi itu merupakan suatu blok program yang digunakan untuk melakukan proses-proses tertentu. Nah, sebagai contoh di sini bisa kita lihat, ini adalah fungsinya ya, int, yaitu tipe datanya, penjumlahan itu adalah variabelnya, dan bil 1 dan bil 2 ini adalah parameternya, dan ini prosesnya, yaitu menjumlahkan bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, itu adalah konsep dari si fungsi itu ya, dimana dia akan melakukan proses-proses tertentu. Selanjutnya kita masuk ke variabel, tipe variabel pada fungsi. Nah, yang pertama itu ada variabel lokal, yang kedua ada variabel global. Nah, variabel global ini dia diletakkan di luar fungsi main. Sedangkan itu variabel global ya, sedangkan variabel lokal itu diletakkan dalam fungsi main. Di sini ada contohnya variabel global dan ini variabel lokal. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Nah, yang pertama itu ada fungsi parameter. Fungsi parameter itu terbagi menjadi dua, yaitu ada parameter formal dan parameter aktual. Nah, yang ada di contoh ini adalah parameter formal, di mana parameternya diletakkan pada fungsi penjumlahan. Ini parameternya bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, parameter aktual itu dia nilainya langsung ada pada bilangannya. Sebagai contoh, bilangan ini kita berikan nilai di mana bilangan 1 sama dengan 2, bilangan 2 sama dengan 3. Jadi karena di sini parameter aktual itu adalah parameter yang terdapat pada saat pemanggilan fungsi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi void. Nah, di sini sudah ada ya fungsi voidnya, yaitu void kali. Dimana fungsi dari variabel kali ini adalah melakukan proses perkalian bilangan 1 dan bilangan 2. Setelah itu fungsi kali ini dipanggil di fungsi main ya. Tinggal dituliskan saja variabel dari fungsinya, yaitu kali. Lanjut kita masuk ke fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif ini proses pemanggilan fungsi oleh dirinya sendiri secara berulang, oleh dirinya sendiri. Jadi di sini kita lihat contohnya, itu ada fungsi faktorial, di mana diberikan sebuah ketentuan, jika deret bernilai 0, maka akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, maka deret dikali faktorial deret min 1. Nah, inilah fungsi rekursif, di mana dia memanggil fungsi oleh dirinya sendiri secara berulang. Faktorial ini nilainya dari mana? Nilainya dari deret ini, di mana deretnya itu adalah dikurangi 1. Jadi misal kita masukkan angka 5, berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, setelah itu masuklah di sini ada faktorial bil. Jadi faktorial bil ini berarti dia nilainya ngambil dari bil. Bil itu adalah bilangan faktorial. Jadi bilnya ini adalah nilai yang sudah kita inputkan pada cin bil. Nah, lanjut kita masuk ke latihan praktikum. Nah, di soal yang pertama kita disuruh buat program input menggunakan fungsi untuk menampilkan biodata pribadi. Nah, fungsinya itu ada fungsi profil dan fungsi mahasiswa. Kita lihat di sini kode programnya. Nah, di sini saya buat variabelnya itu global. Ini adalah variabel untuk fungsi profil dan ini adalah variabel untuk fungsi mahasiswa. Ini untuk menampilkan menunya. Nah, pada fungsi profil di sini kita berikan
proses di mana fungsi profil akan menampilkan nilai yang sudah kita input pada fungsi main. Fungsi mahasiswa juga sama seperti fungsi profil di mana dia akan menampilkan nilai yang sudah kita input pada halaman input. Nah, disinilah kita masuk ke fungsi main. Ini adalah isinya itu adalah untuk menginput data yang mana akan kita tampilkan. Di sini ada pilihan menu. Jadi kita pilih dulu menu biodata mana yang akan kita isi dan kita tampilkan. Setelah itu kita beri ketentuan. Nah, jika menu yang dipilih itu 1, maka dia akan memasukkan biodata profil dan akan menampilkan fungsi profil. Jadi kita tulis di sini, kita panggil ya fungsi si profil. Jadi setelah kita input namanya, NIM-nya, jenis kelaminnya, asal kampusnya, langsunglah dipanggil fungsi profil. Di mana fungsi profil ini akan menampilkan output dari data yang sudah kita input. Begitu juga untuk menu yang kedua, yaitu biodata mahasiswa. Di sini kita akan input dulu jurusannya, semesternya, target IPK-nya. Barulah setelah kita selesai input, kita panggil fungsi mahasiswa, di mana fungsi mahasiswa akan menampilkan data yang sudah kita input. Nah, lanjut kita ke soal yang kedua, yaitu kita disuruh membuat program inputan menggunakan fungsi untuk operator sederhana dengan 3 bilangan. Fungsinya itu ada fungsi tambah, fungsi kurang, fungsi bagi, dan fungsi kali. Kita langsung masuk ke kode programnya. Di sini variabelnya sama, saya menggunakan variabel global. Setelah itu kita buat fungsinya, ada fungsi tambah, ada fungsi kurang, ada fungsi kali, dan ada fungsi bagi. Nah, di sini kita isi proses apa yang akan dilakukan oleh fungsi tambah, fungsi kurang, fungsi kali, fungsi bagi. Nah, di dalam fungsi main, di sini kita akan melakukan input bilangannya, bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Lalu akan menampilkan menu lagi. Jadi kita mau memilih operator apa nih? Apakah penjumlahan, apakah pengurangan, apakah perkalian, ataupun pembagian. Setelah itu, di sini kita berikan ketentuan, di mana jika menu yang dipilih 1, maka dia akan memanggil fungsi tambah. Jika yang dipanggil menu itu 2, maka akan memanggil fungsi kurang. Dan jika menu yang diinput adalah nilainya 3, maka akan menampilkan fungsi kali. Dan jika menunya bernilai 4, maka akan menampilkan fungsi bagi. Nah, lanjut kita langsung masuk ke soal yang ketiga, yaitu membuat program input menggunakan fungsi untuk menghitung luas dan keliling kubus. Di mana fungsinya itu ada fungsi luas dan fungsi keliling. Kita lihat di kode programnya, sama juga di sini kita bikin variabelnya secara global. Setelah itu kita bikin fungsi luas dan fungsi keliling, dan ini adalah prosesnya, di mana proses dari fungsi luas adalah menghitung luas kubus, yaitu ini adalah rumusnya 6 dikali sisi dikali sisi. Setelah itu void keliling, prosesnya itu adalah menghitung keliling kubus, di mana rumus menghitung keliling kubus adalah 12 dikali sisi. Nah, selanjutnya di dalam fungsi main ini barulah kita buat kode untuk menginput nilai dari sisinya. Setelah itu di sini juga kita bikin juga tampilan menunya. Jadi kita mau pilih yang mana, mau menghitung luas kubus atau keliling kubus. Barulah kita bikin ketentuannya, di mana jika menunya bernilai 1, maka kita mau menghitung luas kubus. Jika menunya bernilai 2, maka kita ingin menghitung keliling kubus. Nah, itu dia untuk soal yang ketiga. Masuk ke soal yang keempat, yaitu membuat program menggunakan fungsi, yaitu fungsi bintang. Jadi dia akan menampilkan bintang seperti ini, teman-teman. Kita masuk ke kode programnya. Cari ini ngebug ya. Oke. Ini dia. Kita bikin di sini fungsi bintang. Nah, di mana fungsi bintang ini kita lakukan di mana ada proses perulangan ya.
Proses yang pertama itu ketika barisnya ini baris ya. Untuk barisnya itu kita mulai dari 1 dan barisnya terus bertambah sampai nilai 6, sampai memenuhi nilai 6 atau lebih kecil ya. Jadi barisnya ini dimulai dari 1, setelah itu barisnya itu harus lebih kecil dari 6 atau sama dengan 6, dan barisnya terus bertambah. Setelah itu kita bikin lagi for yang kedua, dimana ini adalah untuk kolomnya. Jadi bintangnya ini akan muncul di kolom 1, dan kolom ini harus kurang atau sama dengan nilai barisnya, yang dimana nilai barisnya ini akan sama dengan 6 dan kolom terus bertambah. Dan di sini kita akan menampilkan bintangnya, dan di sini kita berikan enternya biar bintang bagian baris ini ke bawah, yang kolom juga ke bawah. Nah, itu pada fungsi main ini barulah kita panggil fungsi si bintang, dimana akan menampilkan bintangnya sesuai pada soal. Bisa kita lihat di sini. Oke, bentar. Nah, ini dia tampilannya. Nah, selanjutnya kita coba tes lagi yang ini ya. Soal yang pertama kita tes dulu sebagai contoh. Di sini kita masukkan contoh aja, kita mau ngisi biodata profil. Kita masukkan nama kita. Setelah itu kita masukkan NIM-nya. Setelah itu kita masukkan jenis kelaminnya. Lakukan asal kampus. Dan di sini sudah menampilkan datanya ya, dimana data ini tampil karena sebelumnya sudah kita letakkan pemanggilan fungsi profil. Lanjut ke latihan yang kedua. Nah, ini kita tes lagi, yaitu up operator ya. Di sini kita yang simpel-simpel aja, angka 1-nya 2, angka 2-nya 2, angka 3-nya 2, dan kita pilih proses penjumlahan dan hasilnya 6. Lanjut kita ke latihan yang ketiga. Kita tes untuk menghitung luas kubus. Nah, di sini kita masukkan nilai sisinya mau berapa. Sebagai contoh kita masukkan 5. Setelah itu kita enter dan kita pilih kita mau menghitung keliling kubus, dan ya, hasil keliling kubusnya ini adalah 60. Jadi 5 dikali 12 ya. Ya, 5 dikali 12 hasilnya 60. Nah, baiklah, mungkin sekian dari video saya mengenai fungsi pada program C++. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.